Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran larangan study tour di luar sekolah pasca peristiwa kecelakaan bus rombongan wisata SMK Lingga Kencana di Subang, Jawa Barat. Fakta berikutnya, kecelakaan maut yang menimpa siswa SMK di Depok, Jawa Barat saat study tour dan menimbulkan banyaknya korban jiwa menjadi perhatian sehingga keluar surat edaran dilarangnya siswa-siswi untuk melaksanakan study tour ke luar kota. Fokus kita adalah mengapa tidak atau belum diizinkan untuk piknik atau wisata, karena memang tidak ada kewajiban untuk sekolah itu memberangkatkan siswa itu untuk piknik itu. Loh, study tour dilarang. Beberapa dinas pendidikan daerah keluarkan surat edaran soal larangan study tour. Misalnya kayak di Jakarta, Tangerang, Jawa Tengah, dan beberapa daerah lainnya. Apakah ini buntut dari kecelakaan yang menimpa siswa SMK di Depok, Jawa Barat saat study tour? Haruskah study tour jadi pelarangan atau pembelajaran? Let's go, kita bahas. Kecelakaan maut yang menimpa siswa SMK di Depok, Jawa Barat jadi perhatian masyarakat. Jadi, haruskah study tour dilarang? Setelah musibah ini, beberapa dinas pendidikan daerah keluarkan surat edaran soal larangan study tour ke luar kota. Beberapa dinas pendidikan daerah yang batasin atau larang study tour buat siswa nih Sohib, misalnya di Jakarta, Jawa Barat, Kuningan, Pangandaran, Cirebon, Depok, Bogor, Cimahi, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Jawa Tengah. Tapi, apakah kecelakaan ini jadi satu-satunya alasan dilarangnya study tour? Enggak juga Sohib, masih ada alasan lain kenapa study tour dilarang di beberapa daerah. Misalnya, dari segi biaya, study tour sering banget perlu biaya tambahan bagi orang tua murid. Nah, dengan adanya larangan study tour, beberapa orang tua merasa terbantu karena nggak perlu lagi nih ngeluarin biaya ekstra buat study tour. Terus, dari segi kualitas pendidikan. Nah, beberapa pengamat pendidikan Sohib punya pendapat kalau study tour gak selalu ningkatin kualitas pendidikan. Karena beberapa study tour justru lebih fokus pada aspek komersial dan kapitalisasi pendidikan. Tapi gimana ya tanggapan masyarakat soal adanya larangan study tour ini? Yuk, kita tanya-tanya. Kalau dari Putra sendiri, setuju atau enggak sama aturan ini dan alasannya kenapa? Setuju aja Bu, yang penting mah kalau pengen pergi-pergian studi tour, coba dicek-cek lagi kendaraannya. Ya menurut saya sih setuju-setuju aja, tapi yang harus diperhatikan itu adalah keselamatannya sama persiapan untuk studi tour aja sih. Oh gitu. Aku sih enggak, karena kayak study tour kan kayak kebersamaan gitu, kayak kapan lagi gitu study tour. Alasannya itu saya takut ada apa-apalah sama anak saya. Kalau bertanggung jawab betul sih dari pihak sekolah nggak jadi masalah. Ngerinya kan lepas tanggung jawab udah begitu mah. Kalau saya sih bukan masalah langsung bilang setuju atau enggak ya. Jadi mungkin itu harus lebih ditertibkan aja. Karena kan juga kadang namanya siswa itu kan juga pengen juga jalan-jalan bareng-bareng sama temen itu kan. Nah, mungkin juga kalau yang istilahnya bilang study tour itu karena gurunya mau gratis itu mungkin hanya oknum ya gitu, tapi sebenarnya juga itu bagus juga untuk istilahnya tuh menghilangkan kejenuhan gitu. Jadi lebih ke pelaksanaannya saja. Iya, pelaksanaannya aja mungkin. Oke, terima kasih banyak Ibu Titin atas waktunya informasinya. Meskipun ada pro kontra soal larangan ini Sohib, tapi pemerintah daerah tetap prioritasin keselamatan dan juga efektivitas pendidikan buat siswa. Tapi sebenarnya ada nggak ya aturan soal study tour ini? Atau study tour dilarang total? Oke, jadi di beberapa dinas pendidikan daerah, study tour ini masih boleh, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Kalau lihat dari aturan Kemendikbudristek, ada beberapa poin nih Sohib yang harus diperhatiin. Misalnya, dari lokasi kegiatan. Kegiatan study tour ini sebaiknya dilakuin di dalam kota atau di wilayah yang aman dan terkendali. Ya, supaya minimalisir adanya resiko kecelakaan dan pastiin keamanan siswa. Terus juga yang harus diperhatiin terkait kondisi kendaraan. Sekolah harus perhatiin banget kondisi kendaraan buat study tour. Pastiin tuh gimana kondisi kendaraannya, layak atau enggak, dapat perawatan kendaraan rutin atau enggak,
pihak sekolah nggak boleh lepas tanggung jawab. Dan yang terakhir, terkait izin. Pihak sekolah dan yayasan harus minta izin ke Dinas Pendidikan soal pelaksanaan study tour. Terus nantinya pihak sekolah dapat panduan soal izin dan persyaratan yang harus dipenuhi. Gimana tuh izinnya? Izin soal study tour ini macam-macam Sohib, tergantung regulasi dan kebijakan tiap daerah. Sebenarnya study tour nih wajib atau enggak ya? Nah, ini nih yang harus digarisbawahi. Aturan study tour itu sebenarnya nggak wajib Sohib. Ingat ya, nggak wajib. Ada poin-poin yang harus diperhatiin. Misalnya persetujuan orang tua. Soalnya keputusan study tour ini nggak boleh diambil secara sepihak. Terus kurikulum pendidikan. Sebenarnya study tour ini nggak masuk di dalam kurikulum pendidikan ya Sohib. Jadi sifatnya opsional. Boleh ikut, boleh enggak. Nah, pihak sekolah nggak boleh nih bikin aturan study tour wajib diikutin semua siswa. Apalagi sampai bikin aturan kalau nggak ikut study tour nggak dapet ijazah. Pokoknya nggak boleh ada unsur-unsur pemaksaan. Di sisi lain, study tour juga punya manfaat loh Sohib. Misalnya ngasih pengalaman belajar nyata. Nih, para siswa bisa ngeliat langsung, denger langsung, merasakan langsung dari objek belajar yang biasanya cuma mereka lihat di buku belajar aja. Gak cuma itu, siswa juga bisa lebih memahami materi serta memperluas wawasan kebudayaan. Misalnya dengan ngunjungin tempat-tempat yang punya nilai edukasi, budaya, dan sejarah. Sejauh ini emang belum ada ya peraturan menteri dan sejenisnya yang ngatur terkait study tour. Nah, aturan soal study tour ini hanya diatur di level pemerintah daerah dan sekolah langsung. Jadi pihak sekolah sebagai pihak pelaksana harus benar-benar mastiin study tour nggak cuma sekedar jalan-jalan, tapi punya value edukasi yang pastinya bermanfaat buat siswa. Karena keselamatan dan pembelajaran harus jadi prioritas utama dalam study tour. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.